Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami dari kelas 1282 akan mempresentasikan dua organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nur Fatimah, saya Susi Pratiwi, dan Kirana Anggita. Mari kita langsung ke materinya. Jadi, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang disebut UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 1945 untuk membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Didirikannya UNESCO pada tanggal 11 November 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan tujuan membangun perdamaian melalui kerjasama intelektual. Visi UNESCO membangun perdamaian dalam pikiran manusia melalui pendidikan, sains, budaya, komunikasi, dan informasi. Misi dari UNESCO berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Dan tujuan utamanya mencapai kerjasama internasional dengan mempromosikan pendidikan untuk semua, memajukan sains, melindungi warisan budaya, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Jadi kerjasama dengan Indonesia ada 3. Yang pertama adalah program yang dijalankan. Program-program meliputi peningkatan kualitas pendidikan, seperti program literasi dan pelatihan guru, konservasi situs warisan budaya seperti Candi Borobudur dan situs Sangiran, dan penelitian ilmiah. Yang kedua, bentuk bantuan dan dukungan, memberikan bantuan teknis, dukungan finansial untuk proyek-proyek tertentu, dan keahlian dalam perumusan kebijakan. Dan yang ketiga, sektor fokus, pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, warisan budaya dan alam, ilmu pengetahuan alam, dan komunikasi. Setelah itu, peran tiap-tiap pihak. Peran tiap-tiap pihak ada 2 bagian. Yang pertama, peran Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO dalam mengimplementasikan program-program di lapangan, menyediakan sumber daya lokal, dan memastikan keberlanjutan proyek. Yang kedua, peran PBB. UNESCO menyediakan kerangka kerja global, keahlian teknis, dan dukungan keuangan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor terkait. Dan yang terakhir, hasil kerjasama. Hasil kerjasamanya ada 2. Yang pertama, prestasi. Beberapa situs di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO, seperti Taman Nasional Komodo, Hutan Hujan Tropis Sumatera, dan Naskah Budaya Bali. Yang kedua, dampak positif. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan, peningkatan kapasitas pendidikan di daerah terpencil, dan promosi pariwisata berkelanjutan. Saya lanjutkan. Mari kita lanjut ke organisasi World Trade Organization. World Trade Organization atau Perdagangan Dunia adalah satu-satunya organisasi internasional global yang menangani aturan perdagangan antar negara. Didirikan pada tahun 1995, WTO menggantikan General Agreement of Tariffs and Trade atau yang disingkat GAAT yang dimulai sejak tahun 1948. Visi dari WTO menciptakan sistem perdagangan multilateral. Saya ulangi, multilateral yang lebih terbuka, adil, dan tidak diskriminatif.
Misi dari WTO menyediakan forum negosiasi perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, dan mengawasi kebijakan perdagangan internasional. Tujuan utama WTO membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam menjalankan bisnis mereka secara efisien, serta memastikan arus perdagangan berjalan semulus, saya ulangi, prediksi, dan sebebas mungkin. Dalam WTO ada kerjasama dengan Indonesia. Yang pertama, program yang dijalankan. Partisipasi dalam negosiasi perdagangan multilateral seperti putaran Doha. Keanggotaan dalam berbagai komite dan dewan WTO serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedua, bentuk bantuan dan dukungan. Indonesia menerima bantuan teknis dan pembangunan kapasitas dari WTO untuk membantu mengimplementasikan perjanjian WTO, meningkatkan kapasitas negosiasi, dan memanfaatkan peluang perdagangan global. Dan yang ketiga, sektor yang menjadi fokus kerjasama. Perdagangan barang, pertanian, industri, perdagangan jasa, dan kekayaan intelektual atau TRIPS, dan fasilitas perdagangan. Adapun peran tiap-tiap pihak, yaitu yang pertama, peran Indonesia. Aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang, berpartisipasi dalam negosiasi untuk mencapai hasil yang seimbang, mengimplementasikan komitmen WTO ke dalam kebijakan nasional, dan memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa untuk melindungi kebijakan perdagangan nasional. Yang kedua, peran WTO menyediakan kerangka kerja aturan global, memfasilitasi dialog dan negosiasi, memberikan bantuan teknis kepada Indonesia, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan yang disepakati. Dan yang terakhir, hasil kerjasama, yaitu prestasi dan dampak positif. Yang pertama, integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem perdagangan global yang berdasarkan aturan. Yang kedua, akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia. Dan yang ketiga, kerangka kerja yang lebih stabil dapat diprediksi untuk kebijakan perdagangan Indonesia. Dan yang terakhir, perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, seperti dalam kasus sengketa produk tertentu. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.